Halo semuanya, saat ini kami akan menjelaskan mengenai alat kontrasepsi. Yuk disimak video ini. Jadi teman-teman, kontrasepsi itu adalah cara untuk menghindari kehamilan. Faktanya, 222 juta wanita di negara berkembang tidak menggunakan metode kontrasepsi yang tepat. Terus, apa saja ya jenis-jenis kontrasepsi? Yang pertama, ada pil KB, yang kedua kondom, yang ketiga spiral, yang keempat implan, yang kelima suntikan, dan yang keenam metode kalender. Bagaimana alat kontrasepsi bekerja? Pil KB bekerja dengan cara mengeluarkan hormon ke tubuh manusia untuk menghentikan pelepasan sel telur. Masa penggunaannya adalah setiap hari. Kemudian, kondom bekerja sebagai penghalang fisik untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina. Masa penggunaannya adalah setiap melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, spiral. Spiral yang mengandung hormon dapat mengubah lingkungan di rahim agar sperma dapat kesulitan untuk bertahan hidup. Masa penggunaannya adalah 12 tahun. Kemudian, implan. Implan melepaskan hormon ke dalam tubuh untuk mencegah ovulasi. Masa penggunaannya adalah 3-5 tahun. Selanjutnya, suntikan. Suntikan atau injeksi ini juga mengandung hormon yang bekerja dengan cara yang sama dengan pil KB. Hanya saja metodenya melalui injeksi. Masa penggunaannya adalah 2 atau 3 bulan. Yang terakhir, metode kalender. Metode kalender ini memantau siklus menstruasi untuk tahu kapan kita subur dan kapan tidak. Perlukah kita menggunakan kontrasepsi? Nah, kontrasepsi ini sangat disarankan ya, karena selain bisa menunda kehamilan, kontrasepsi juga dapat mengurangi tingkat resiko kematian ibu, karena anak yang lebih dari 4 dapat meningkatkan resiko kematian ibu. Selain itu juga, 1 dari 3 kematian akibat kehamilan dan kelahiran dapat dicegah dengan kontrasepsi. Seperti apa ya kontrasepsi yang tepat? Nah, saat mencari kontrasepsi yang tepat, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas ini adalah seberapa baik kontrasepsi itu bekerja untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, kesehatan. Apakah kontrasepsi itu aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan kita? Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Apakah kita lebih suka metode yang mudah digunakan sehari-hari atau yang memerlukan perhatian lebih sedikit? Yang keempat, efek samping. Kita wajib mengetahui resiko dan efek samping dari penggunaan kontrasepsi itu. Dan yang terakhir, kebutuhan masa depan. Apakah kita berencana untuk mempunyai anak dalam waktu yang dekat atau tidak? Berdasarkan poin sebelumnya, menunjukkan bahwa sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memilih kontrasepsi. Ini penting agar kita tahu apakah kontrasepsi yang kita pilih ini cocok dengan kondisi tubuh kita atau tidak. Konsultasi dengan dokter juga bisa membantu kita memahami resiko dan efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan kontrasepsi. Ada banyak mitos loh tentang penggunaan kontrasepsi. Contohnya yang pertama, penggunaan alat kontrasepsi bisa pengaruhi kesuburan di masa depan. Ini mitos ya teman-teman. Penggunaan alat kontrasepsi sebenarnya tidak membuat kita susah hamil di masa depan. Justru alat kontrasepsi membantu mengatur kesuburan kita agar kehamilan tidak terjadi. Yang kedua, kontrasepsi hanya dibutuhkan perempuan hingga usia 35 tahun. Faktanya, perempuan masih bisa hamil hingga lebih dari usia 40 tahun selama belum memasuki masa menopause. Jadi, kita tetap perlu menggunakan kontrasepsi sampai memastikan jika kita tidak lagi berpotensi hamil. Yang ketiga, tidak perlu pakai kontrasepsi jika berhubungan intim hanya sekali. Ini juga mitos ya teman-teman. Kapanpun kita berhubungan intim, selalu ada kemungkinan kehamilan. Jadi, penting untuk selalu menggunakan kontrasepsi jika kita ingin menunda kehamilan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bye-bye.